Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Sumira, di persamaan garis lurus bagian yang pertama, yang merupakan materi matematika kelas 8 semester 1. Materi persamaan garis lurus ini termasuk ke dalam kompetensi dasar 3.4 menganalisis fungsi linear sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 4.4 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linear sebagai persamaan garis lurus. Adapun indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasar ini yang merupakan ciri bahwa kalian mampu memahami materi ini adalah yang pertama, untuk ranah pengetahuan. Menganalisis persamaan yang merupakan persamaan garis lurus, kemudian menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y dari suatu persamaan garis lurus. Untuk ranah keterampilan, bisa menuliskan langkah-langkah pengerjaan soal persamaan garis lurus. Dari indikator pencapaian kompetensi tersebut, maka dirumuskanlah tujuan pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, setelah mengikuti pembelajaran tentang persamaan garis lurus, peserta didik dapat menganalisis persamaan yang merupakan persamaan garis lurus dengan benar dan penuh tanggung jawab. Yang kedua, setelah mengikuti pembelajaran tentang persamaan garis lurus, peserta didik dapat menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan benar dan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, setelah mengikuti pembelajaran tentang persamaan garis lurus, peserta didik dapat menuliskan langkah-langkah pengerjaan soal persamaan garis lurus dengan benar dan penuh tanggung jawab. Adakah yang tahu siapa ini? Ya, siapa? Beliau adalah René Descartes, yang dikenal sebagai Bapak Geometri Analitik, seorang matematikawan Perancis, fisikawan, filsafat, dan teolog. Banyak ahli yang mengakui beliau sebagai orang yang menemukan rumus kemiringan. Rumus kemiringan ini terdapat pada materi persamaan garis lurus. Dia adalah orang pertama yang memperkenalkan penyelesaian untuk kemiringan dan persamaan linear. Meskipun tidak banyak tulisan yang menunjukkan secara langsung bahwa beliau penemu rumus kemiringan, namun banyak matematikawan mengatakan bahwa rumus kemiringan adalah milik René Descartes. Diingat ya. Selanjutnya, perhatikanlah gambar berikut. Lagi ngapain sih itu? Ya, itu adalah seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor. Kenapa masalah ini dimasukkan ke persamaan garis lurus? Ya, jika kalian mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tetap, maka kalian bisa menempuh jarak tertentu dalam waktu tertentu. Hubungan antara jarak dan waktu tersebut dapat kalian gambarkan berupa garis lurus. Dengan demikian, garis lurus tersebut menggambarkan suatu persamaan garis lurus. Untuk lebih jelasnya, mari kita berlanjut ke materi. Yang pertama, tentang bentuk umum persamaan garis lurus. Yang kedua, tentang titik potong sumbu X dan sumbu Y. Are you ready to learn? Let's go! Bentuk umum persamaan garis lurus, bentuk eksplisit, dan ada juga bentuk implisit. Bentuk eksplisit persamaan garis lurus dapat dituliskan sebagai Y sama dengan MX tambah C, dengan X dan Y merupakan variabel atau peubah, M sebagai gradien, dan C konstanta. Bentuk implisit dari persamaan garis lurus dapat dituliskan sebagai AX tambah BY tambah C sama dengan 0, dengan X dan Y
sebagai variabel, serta A, B sebagai koefisien dan C konstanta. Agar lebih paham, perhatikan contoh berikut ini. Berikut ini disajikan beberapa contoh dari persamaan garis lurus. Yang pertama, Y sama dengan 3X tambah 1. Yang kedua, 3Y sama dengan negatif X kurangi 2. Yang ketiga, 2X kurangi Y tambah 4 sama dengan 0. Dan yang keempat, X tambah 2Y sama dengan 3. Silakan amati baik-baik dari contoh-contoh tersebut. Kemudian diingat. Coba, sekarang kalian berikan contoh persamaan lain yang merupakan persamaan garis lurus. Bisa kan? Kalau begitu, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Titik potong sumbu X dan sumbu Y. Untuk menentukan titik potong di sumbu X, maka buat variabel Y sama dengan 0. Dan untuk menentukan titik potong di sumbu Y, maka buat variabel X sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Diberikan suatu persamaan garis lurus Y sama dengan 2X kurang 4. Bagaimanakah cara dalam menentukan titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y dari persamaan garis lurus tersebut? Ada yang tahu? Kalau belum, perhatikan penyelesaian berikut. Menentukan titik potong di sumbu X, maka buatlah variabel Y menjadi sama dengan 0. Maka, persamaan Y sama dengan 2X dikurang 4, Y-nya kita ganti dengan 0. 0 sama dengan 2X kurangi 4. Kita tukar posisinya, 2X kurang 4 sama dengan 0. Sehingga 2X sama dengan 4. X sama dengan 4 dibagi 2 sama dengan 2. Diperolehlah titik potong di sumbu X yaitu 2,0. Selanjutnya kita cari titik potong di sumbu Y. Buat variabel X sama dengan 0. Maka Y sama dengan 2X kurangi 4. X-nya kita ganti dengan 0 sehingga Y sama dengan 2 kali 0 kurangi 4. Y sama dengan 0 kurangi 4. Y sama dengan negatif 4. Diperolehlah titik potong di sumbu Y yaitu 0, negatif 4. Jadi, titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y dari persamaan garis lurus Y sama dengan 2X kurang 4 adalah 2,0 dan 0, negatif 4. Sudah paham sampai sini? Bagaimana penjelasannya? Apakah bisa dipahami? Kalau begitu, coba jawab pertanyaan berikut. Apakah persamaan negatif 3Y tambah 6 sama dengan 2X merupakan persamaan garis lurus? Simpan jawabannya untuk disetorkan kepada guru kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.